Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Nabi salam Pak Kades pas pulang ke Binjai mampir ke rumah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Tuh Pak Kades, iya. Duduk Pak, duduk. Saya nggak lama-lama Pak Ustaz. Ini cuma nyampaikan amanah mama-mama Bu Sulima ini. Apa itu? Ada baju sama sarung buat Pak Ustaz. Mungkin bisa dipakai di bulan Ramadan. Ya Allah Pak, ini tenanan Pak, tenang. Ini memang untuk Ustaz. Oh, baik-baik, tenang sih wong itu. Ustaz kok nangis? Aku nggak nyongko. Kok iso inget loh? Alah cuman baju mas sarung aja kok Pak Ustaz. Pak Kades bilang baju mas sarung, aku balesnya kayak mana kok Pak? Orang tuh nggak minta bales Pak Ustaz. Ibu-ibu sana cuma minta doa Pak Ustaz aja. Ya udahlah, saya doakan semua warga Dusun 5 Mencirim itu dimurahkan rezekinya oleh Allah SWT. Ojo amin desi baju ini urung dituku. Iki kayak contoh ya. Baju ibu nanti wis amin desi kan. Kone wis dituku, sarungnya tuku terno, nek arek amin amin. Ku jenenge nyolong doa nek kaya ngene carane. Saya terima baju mas sarung tadi, ya Allah. Terakhir bulan Ramadan selesai, masuk Idul Fitri, halal bihalal, pembukaan milik mama-mama, saya diundang lagi. Ini pilih, bukan minta, pilih. Diundang meneh aku teringat Dusun 5. Wah, tak kanggo sarung karo baju ini butuh oke. Biasa ceramah pun pakai celana, pakai jubah, sekarang ini pakai sarung. Turun dari mobil ibu pun bisik-bisik, yuk nopo, aku baju yang kita tutup. Loh kok pas tenan karo DN ya, makanya tak pilih warna itu, DN kan irem. Sakit tenan hati berasa. Cuma jujur lah, ibu bayangkan, ibu beli baju, beli sarung, kasih ke ustadz, sama ustadznya dipakai ceramah, dipakai sholat, dipakai wirid. Pas dipakai itu ibu nengok baju yang ibu kasih itu dipakai. Perasaan ibu yang ngasih kayak mana? Itu kita, apalagi Allah. Allah tuh kalau ngasih nikmat sama hambanya, hambanya pandai gunakannya, dia senang nengok hambanya. Mungkin saking senangnya ada yang ngomong seneng tenang kita yo gelem deh nunggu baju nih yo nek kono tahun ngarep sekalian sepatu karo Indonesia. Kita kalau udah seneng nengok seseorang kita kasih dipakai untuk yang baik-baik, suatu saat kita ada rezeki nggak sayang kita ngasih yang lain lagi sama orang. Itu kita, apalagi Allah. Allah kalau nengok hambanya pandai menggunakan nikmat yang dia beri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bila kau bersyukur, ku tambah nikmat-nikmatku itu kata Allah. Tapi kalau kau kufur, ingat ya, azabku pedih sekali. Ayo, jadilah hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Jadi Pak Ustadz, inti dari acara maulid ini pertama pembuktian cinta. Dan pembuktian cinta nggak cukup cuma mengadakan maulid. Yang jauh lebih penting kalau kita cinta sama Nabi, pertama jaga warisan. Warisan Nabi itu apa Ustaz? Al-Qur'an. Taraktu fikum amrayn lam tadilu tamassaktum bihima kitaballah sunnatan nabi. Aku tinggalkan dua perkara ya kata Nabi buat kalian. Kalau kalian berpegang teguh pada dua perkara itu, kalian selamat untuk selama-lamanya.
Al-Quran, Sunnah. Bu, warisan yang ditinggalkan Nabi sama kita yang paling utama itu Quran. Saya sering bilang, jangan pandang Quran sekedar sebagai kitab, tapi lihatlah Quran sebagai mukjizat. Tapi Quran itu kayak buku biasa ya Pak, terdiri dari lembaran-lembaran biasa. Kalau orang cuma nengoknya sebatas itu, dia melihat Quran itu hanya buku dan kitab. Tapi kalau orang pelajari isi dalam Quran, barulah orang sadar bahwa sebetulnya Quran itu betul-betul mukjizat. Bisa dibuktikan Quran mukjizat Pak? Bisa. Apa buktinya Ustaz? Nah, itu ayat Allah, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Bila bumi ini sudah kami goncangkan dengan goncangan yang keras, wa akhrajatil ardu asqalaha. Bumi menyembur, mengeluarkan kandungan-kandungan isinya. Itu ayat turun zaman Nabi. Kejadiannya 26 Desember 2004. Apa itu Pak? Tsunami Aceh. Quran itu jangan ragukan kebenarannya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Bila bumi sudah kami goncangkan. Waktu itu goncang dulu, gempa. Di sini aja gempanya luar biasa kali, apalagi di Aceh sana. Saya ingat kali itu hari Minggu pagi-pagi jam 8, saya mesti ngawani anak saya dan nonton SpongeBob. Rupanya gempa tonggoku jerit kabeh, lindu, 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 tak delok lampu goyang. Tak geret anak kelinci, keluar lindu, lindu, lindu itu apa ya? Meneng dhisik metu yo. Ngurusi lindu dhisik apa jelas ki meneh omah ambruk arek jadi opo. Keluar langsung duduk di luar, ada cakruk dekat rumah saya. Saya tengok pohon-pohon goyang. Saya rasa itu gempa paling lama itu waktu tsunami. Oh, tetangga saya aja panik, ada yang lagi mandi. Berumur lindu, lindu, balik goyang, oh melayu deh, kok sempet ngelek anduk. So ambil metu sambil masang anduk, untuk wis tekan do anduk itu. Nah sebaik metu lo kok jokok nang ngarepku malah. Aku batin musibah siji urung ilang wis teko siji meneh musibah. Wong nang masjid ae nek sing panik ajan bong. Padahal wis ngomong ujan lebet. Nek wawa-wawa siji meneh masuk ajan meneh. Lah ngapain sampai wong loro ajan? Kok kaya festival ajan arek maulidan. Wis bar delok-delokan loro-loro. Itu baru kiamat kecil. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Bila bumi sudah kami goncangkan dengan goncangan yang keras, wa akhrajatil ardu asqalaha. Bumi menyembur, mengeluarkan kandungan isinya. Setengah jam setelah gempa berhenti, muncul waktu itu air tingginya 6 meter, warnanya hitam. Itulah semburan dari lautan menghantam kota Banda Aceh. Ayat yang di Quran sama ayat yang di alam sesuai, sama. Quran itu jangan diragukan. Saya waktu mengisi acara Suindu peringatan tsunami Aceh di Ulili, saya duduk dekat sama korban-korban itu cerita. Jadi waktu kejadian itu, Bapak macam mana? Aku mesti lagi pagi Pak Ustaz. Itu kan hari Minggu. Lagi sepot-sepot, tahu-tahu goncang. Goyang kanan, goyang kiri, goyang utara, goyang belakang. Biasa kalau gempa orang kanan kiri, kanan kiri, ini atas bawah, atas bawah. Jadi terus Bapak macam mana? Aku belum kok, nggak sanggup lagi berdiri. Udah gempa berhenti, kami masih tengok semua gedung-gedung hancur. Lah tahu-tahu air 6 meter. Terus Bapak, aku nggak sadar, tahu-tahu nyangkut di pohon. Tengok di bawah mayat udah bergelimpangan. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, waktu saya ceramah ke Langsa ada yang ngomong, Ustaz tahu kenapa tsunami datang di Aceh? Cuman Allah yang tahu, wallahu a'lam. Bukan cuma Allah Pak, aku pun tahu gitu. Hebat juga Pak. Loh kenapa tsunami datang di Aceh? Ya cuman lah Pak, orang itu kan kualat sama orang Jawa.
Wong Jawa teko nang Aceh wis berhasil diusir, wis ladani jadi diusir. Makane ngamuk wong Jawa, tsunami ku kan ndek Sunarman kaya. Sunardi, Sunarto. Ku batin kok enek cocote awak iku. Cuma kok bener juga memang. Ya kita harus jujur lah, Aceh serang di Mekah, tapi ganja paling banyak keluar dari Aceh. Jadi Bapak Ibu, kalau kampung mau jauh dari bala, dari bencana, jauhkan kampung kita ini dari yang namanya maksiat. Makanya kadang-kadang kalau orang ribut, ada orang undang ribut nggak beres, kadang-kadang yang punya pesta ngomong kayak kok keter tenang loh, pesta nang aku, leng bayar aku, leng mangan penyanyi ini aku, mau larang-larang kan leng bayar aku, kok kadang keter tenang. DN nggak paham. Memang yang bayar DN, memang yang ngundang DN, yang makan penyanyi ini pun DN. Sing ngetok di duit bayar DN. Cuma nih gara-gara DN Allah marah angin puting beliung teko, kok gak omai kita pun semaput kabeh. Jadi bapak-bapak ibu-ibu, ayat Quran itu selalu terbukti kebenaran. Coba, itu di surah Al-Mu'minun diceritakan macam mana proses terbentuknya bayi dalam perut ibunya. Walaqad khalaqnal insana fi sulalatin min tin dan seterusnya. Mulai dari setetes air mani disimpan dalam rahim yang kokoh, kemudian berubah jadi segumpal darah. Itu yang diceritakan Quran itu. Kemudian berubah jadi segumpal daging, keluar tulang belulang. Tulang itu dibungkus lagi dengan daging sehingga dia berubah menjadi makhluk berbentuk lain. Itu ayatnya Bapak Ibu turun menjelaskan macam mana dari air mani, segumpal darah, segumpal daging. Alat USG belum ada. Sekarang dokter-dokter kandungan punya alat USG, satu pun gak ada yang bantah yang diceritakan Quran itu betul. Yang diceritakan di Quran sama yang ditengok di USG perkembangan janin sama. Jangan ragukan Quran itu. Apalagi Pak Ustaz, ada Quran itu bahasa Arab, turunnya di Arab, ayatnya 6.000 lebih, tapi banyak orang yang bukan orang Arab bisa hafal Quran 30 juz. Orang Aceh ada yang hafal Quran 30 juz, orang Batak ada, Mendiling ada, orang Jawa banyak. Ini baru selesai MTQ nasional di Kalimantan Selatan, hampir tiap provinsi ngirim peserta 30 juz dari berbagai suku. Yang hebatnya, yang hafal itu pun nggak tahu bahasa Arab, tapi bisa hafal. Indonesia, Musa, anak Belitung 6 tahun hafal Quran 30 juz. Persis kayak mama-mama dusun 5 yang hafal 20 juz, juz terong Belanda, juz wortel, juz tomat, juz poka, juz belimbing. Yang disebutnya 30 juz pun hafal juga. Baru-baru ini Kabupaten Langkat dapat anugerah dari Allah. Ada anak berumur jalan 13 tahun, namanya Zahran Auzan. Rumahnya di Gebang, bapaknya tukang jahit. Mamanya juga guru ngaji, anaknya umur 7 tahun dah khatam hafal Quran 30 juz. Tahun 2019 juara hifzil Quran 30 juz Sumatera Utara, bahkan juara nasional di Maluku Ambon juara 1. Kemudian kemarin diutus mewakili Indonesia lomba hafalan Quran 30 juz di pintu masjid nomor 125 Masjidil Haram Mekah. Alhamdulillah juara 2 seluruh dunia. Jalan 13 tahun, hadiahnya 738 juta. Dikasih umroh lagi, udah sampai Mekah, nginepnya aja di hotel Zam-Zam Pullman itu yang kalau dibuka itu gordennya nampak Ka'bah. Quran memuliakan. Bisa dihafal. Anak kecil kok bisa nyimpen Quran 30 juz di kepalanya.
Makanya ibu-ibu kalau ada anak ibu yang lagi ngapal Quran, saya minta tolong nanti malam sujud syukur dulu. Ibu dikasih anugerah oleh Allah, seorang anak yang lagi merangkai mahkota. Karena anak yang lagi ngapal Quran itu dia lagi merangkai mahkota, nanti di padang mahsyar dia yang naruhkan di kepala bapak mama. Makanya kalau ada anak ibu yang masuk pondok lagi ngapal Quran, setiap selesai sholat jangan buru-buru lipat sejadahnya, hadiahkan dulu Fatihah untuk anak kita yang lagi ngapal Quran itu, supaya mudah Quran masuk ke kepala. Anak yang hafal Quran bisa menolong 10 keluarganya yang masuk ke dalam neraka. 10 dulur yang masuk neraka bisa dibantu karo dia. Ada yang ngomong alhamdulillah lah Pak, anak kakangku hafal 30 juz, cocokmu itu anak kakangmu, dua anakmu. Kan 10 Pak, aku mamangi kan masuk. Marah-marah masuk sampai nang akhirat dicek rekso, rupanya mamangi nomor 11. Kalau bisa anak kita sendiri yang ngapal. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang yang hafal Quran mereka penjaga warisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini kadang-kadang banyak yang punya Quran cuma pajangan menteri aja. Untuk tanda kalau kamu datang, Assalamualaikum, Assalamualaikum, cocokmu Assalamualaikum. Yang Islam, sama, yang Qurannya. Sekali di kampung Quran bojo ngelahirke jeko Quran delek nang dhuwur ndase bayi. Ditakoki Ustaz, iku kok nang dhuwur bayimu Quran gawe apa? Tapi anak bayi darai manis Pak, ben gak diganggu jin, ganggu setan. Apa Quran gawe jimat. Suami ninggal ambil Quran taruh di kepala mayat. Aku mbok sapa biyen pertama ngajari kowe. Sampai saiki kan lho, angger wong ninggal nang dhuwur ndas mayat Quran. Anake ngobrol nang mburi, bojone nangis. Ya enek ning maca Quran. Quran kon jaga mayat. Mayat mesti jaga maca dhewe nang ngono. Ing layang nyegar bali kabeh. Terus apa lagi Ustaz? Yuk, cinta Nabi, hidupkan sunnah-sunnah. Sunnah Nabi banyak. Apa aja Ustaz? Di antaranya yuk makmurkan masjid. Saya tahu lah Pak Kades, alhamdulillah. Saya menciring kalau pemakmuran masjid the best lah. Rata-rata udah bagus, masjidnya cantik-cantik, jemaahnya juga oke. Apa enggak berkah menciring? Amin ya Rabbal alamin. Karena ibu kalau punya suami rajin ke masjid sujud syukur Bu, jadi lurui. Bojo yang bendino ajan bali dilurui ini sesuk ajan meneh tak tapuk cocok ngono. Kowe gemblong kowe wong ajan kok kowe marah. Aku enggak marah, salahku apa? Kowe enggak salah, swaramu kaya comberan. Isin aku bang isin. Wirid dirasani wong. Kadang-kadang malah yang kayak comberan pula yang rajin aja, yang suaranya cantik nggak gelem nang masjid. Tukang ajan itu kekasih Allah. Makanya ibu kalau punya suami tukang ajan, sujud syukur. Orang Nabi aja waktu Mi'raj berkunjung ke surga, apa kata Nabi? Ku dengar suara telapak sandal Bilal bin Rabah di dalam surga. Bilalnya masih di bumi, suara sandalnya udah sampai ke surga. Siapa Bilal? Orang yang mempertahankan akidah sampai akhir hayat walau disiksa, dan orang yang setiap hari memandangkan azan di masjid Rasulullah SAW. Jadi Pak, rumah Nabi itu dulu di Madinah sama masjid sebelahan. Jadi kalau pagi kan hening, nggak ada suara. Kalau kita di sini paling suara jangkrik, suara yang kokok. Di Mekah tuh nggak ada suara, cuma yang terdengar tiap pagi menjelang subuh suara selok, letak. Nabi sampai tanda tiap hari suara selok itu didengar Nabi. Itulah selok Bilal bin Rabah. Ku dengar suara seloknya itu di surga terus.
tukang ajan itu jangan dianggap remeh. Di kitab Duroh aja sampai 3 macam itu kan masuk dalam kubur ulet cacing, gak berani makan, gak busuk mayatnya. Penghafal Quran, orang yang rajin bangun tengah malam. Aku rajin pak, ngopo ngoyo pak, ngoyo jadi anggaran. Tangi ngoyo turu meneh, ngoyo turu meneh. Sesuk nang puskesmas cek gula. Maksudnya tahajud. Yang ketiga apa Pak Ustaz? Nah, itulah para muazzin, tukang-tukang azan. Dijaga terus. Kalau waktu ceramah nang beranda nenek tunjuk tangan, saya Ustaz izin Ustaz, yang tukang azan ini kayak Allah. Iya, mayatnya nggak busuk kalau dia ikhlas. Kalau tukang komat Pak, ngomongin menang buku pengen bahas tukang komat, pengen tukang azan. Aku mendino komat Pak, tapi nggak ajan. Tapi saya dibahas tukang ajan. Jadi nasibku piye iki? Ben jelas. Lah kok tak delok suwi-suwi nesu apa itu? Ya yen ngene awak tak rasa busuk separuh lah Pak. Mau ngono timbang komat meneh deh. Tukang ajan itu pejuang itu. Jangan dianggap remeh. Senin ajan, subuh itu teko gor 5. Mau kapok? Enggak, Selasa ajan meneh. Hujan, sing teko garek telu, rebone ajan meneh. Malah diganti-ganti lagunya biar orang semangat. Senin ajannya lagu TPI. Allahu Akbar. Malah membentuk pulau-pulau yang bandal-bandal. Selasa aja ini diganti lagu Mekah, lagu Masjidil Haram. Udah pernah umroh, diganti aja lagu Mekah. Umroh sekampung berdua. Eneng lagi perasaan nang Mekah. Hari Rabu dibawa lagu-lagu ajan, lagu Tanjung Bali. Wong Tanjung Bali kan jago nih ngayak-ngayak lagu kayak. Oh, rupanya kakean variasi aja nih belok. Ya Rasulullah. Pau kayak aja lopo lah sholat Allahu Akbar goblok baru ngomong pau turu meneh hari Kamis umat sesak nafas tukang ajan nek gerimis sampeyan dino lah terakhir ajan 3 kali sambung nafas wong sesek Allahu Akbar tonggoe masjid intip tinggal kawan. Bareng intip turun. Terakhir jengkel tukang ajan dibanding kalau DN ajan hari Minggu subuh jam 09.00 aja. Sak kampung kaget kabeh. Ajan apa, Pak? Mbuh. Bukan jam 09.00 ini ajan. Oh gila masuk masjid, oh gila masuk masjid. Bang, sini warung-warung celuk, bang, oh gila, oh kayaknya oh gila ajan ke masjid. Terakhir rame masjid. Buka pintu, apa ini? Ajan apa? Subuh Pak, pesong ini. Pesong apa Pak? Ini jam berapa ini? Jam 09.00, memang ini gila ini. Gila apa Pak? Mana ini ajan subuh jam 09.00?
ling besok kelen aku aja jam 5 gak teko jam 9 teko kabeh sing besok sapa saiki makanya tukang aja itu memang perlu yang besok itu gak sekali-sekali. Ini buat bapak ibu yang dirahmati Allah, ayo hidupkan sunnah. Banyak sunnah yang lain, apalagi Ustaz nutup aurat. Nah, ini kan bagian dari ajaran Nabi. Sekarang ini alhamdulillah lah Pak Kades, kesadaran orang nutup aurat udah bagus. Mama-mama kita ini rata-rata udah pada ngaji, pakai jilbab pun banyak sekarang yang udah jilbab besar. Alhamdulillah. Nah saya kadang-kadang heran kok ada suami mengizinkan istrinya itu auratnya ditengok orang. Itulah kata Rocky Gerung tingkat kedunguan suami yang paling dungu. Aurat bininya itu kan cuma untuk dia. Ini istrinya pakai legging ketel. Yang pantasnya cuma untuk lapisan dalam dipakai di luar. Auratnya nampak. Boncengan naik kereta, keretanya ninja, tempat duduknya jengat di bumi. Saya pernah sama istri saya tuh, Anjeli. Ya tahu kan bojone Anjeli. Dia kok mau ikhlas saya mau lagi jalan, di depan saya kok orang naik kereta suami istri, keretanya ninja itu bu, suaminya yang bawa. Sekarang nggak cuma ninja, hampir semua model kereta tak delok tempat duduknya jengat guling ini. Terakhir istrinya memang pakai jilbab, tapi kaosnya ketat, celananya ketat kayak legging gitu, jago, lembur ini jengat. Celana dalamnya itu nampak nih, loh kok suaminya ngasih. Sampai saya bilang ke istri saya, apa artinya dia pakai jilbab gede? Saya bilang, inilah yang dibilang Nabi berjilbab tapi telanjang, pakai jilbab tapi auratnya nampak, bentuk tubuhnya nampak. Apa itu pakai celana? Tengok tuh berjilbab, tapi celana dalamnya nampak, punggungnya nampak. Orang rumah marah, ya udah jangan repet, potong lah. Oh iya lali, baru tak potong. Sampai lali ini gawe dia. Ya sebetulnya laki-laki ini nggak pingin nengok, cuman kadang perempuan suka nunjukkan. Aku nggak belain bapak-bapak lah, cuman kami ini kayak mana lah gitu. Kalau mau nak kampung lalang, delok mangan cino celana pendek, delok ngiri kaos ketet, delok ngarep, kok modelnya dibonceng samping jengat, bajunya ketok aurat. Jadi kami itu wong lanang ngarep delok di meneng. Serba payah, nganan ketok, ngiri pas, ngarep jelas. Kok numpak kereta merem nabrak ninggal. Makanya bapak-bapak nangis bolak-balik ngelak ketok juga. Itu jenenge rezeki. Ya, nggak boleh buat. Apalagi setelah hidupkan sholat malam. Yolah, umur kita udah berapa masing-masing hitung. Yang udah di atas 40, 50, kalau dihitung-hitung mau ngapain lagi? Cerita mati pasti mati. Siapa coba yang gak mati? Kalau karena kaya orang gak ninggal, Pak Harto kok ninggal? Kalau karena kaya yang bisa bertahan gak mati, mohon maaf, orang dermawan Pak Haji Hanif kaya, tapi akhirnya kan harus pulang juga. Kalau karena jenderal orang nggak tinggal, 7 jenderal disikat PKI mati semua, apalagi cuma brigadir J. Kalau karena pinter orang nggak mati, Pak Habibie tidak. Oh gini aja Pak, nanti kalau sakit cari rumah sakit paling canggih, yang alatnya paling lengkap. Istri Habibie sampai ke Jerman. Ninggal juga. Olga berapa lama di Glen Eagles Singapura? Ninggal. Gak ada orang bisa bertahan dari mati. Kalau karena dokter orang bisa nggak ninggal. Dokter Ozil yang di Trans, ingat Bu ya, ganteng dulu orangnya, Masya Allah, kena kanker getah bening, ninggal. Kalau karena tahu resep, tahu obat, bisa orang nggak mati, yang punya apotek kok ninggal.
Kalau karena cantik, malaikat segan nggak sampai hati nyabut nyawanya. Mantan gue itu Julia Perez yang mati juga. Apalagi kita ini jadi malaikat wis gemes tenang dalam diri kita ini tenang. Cuma memang burung wayai. Ayolah, kalau memang kita sadar semua kita mau pulang ke sana, mau ngapain lagi? Ngurangi dosa. Kalau bisa ninggalkan dan harus bisa ninggalkan, macam mana menambah amal biar nanti pulang nggak diisi, nggak tekor. Apalagi ibu-ibu yang tinggal berdua di rumah sama suami, alah mau ngapain lagi? Saya anak nomor 1, 2 udah rumah masing-masing. Yang paling kecil mondok di pesantren. Yang nomor 3 juga kuliah di Jakarta. Berdua di rumah. Kami pacaran lagi, ya cuman pacarannya malam tahajud bareng-bareng. Ibu bangun nih bapak malam itu, bang, nggak usah tahu dulu, tahajud. Ayo tahajud, ayo. Dibelai-belai bu, bisa belai pak, makin nyenyak turun nih mau dijambak titik payah kali bangunnya pak, ya sabar. Memang kita ngajak kebaikan itu harus sabar. Ibu ke kamar mandi ambil wudhu, dan makruh mengelak bekas wudhunya bu ya, biarkan aja. Nah percikan ke mukanya, yuklah tahajud, ayo tahajud, sabar. Ibu pakai aja dulu telepung sama sarung, dan itu pakai bedak setebel-tebelnya. Wailing tebel kilat. Wes, itu porsi. Dikebut nih pak, ojo kok masuk penjara nih kok. Jagong kan samping nih. Wes mono pak, baca Yasin. Pasti tangi tuh, wes tangi nih kok pun ditampar gini kan. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Tahajud bareng mas suami ini nikmat. Ayo pasang ikrar, sekali-sekali makan sama anak-anak, sama istri. Apa? Kita kalau bisa di dunia ini ngumpul nikmat kali makan ini. Kalau bisa di akhirat pun kumpul juga lah di surga nanti, jangan bisa-bisa. Saling mengingatkan, saling menguatkan. Banyak lagi sunnah-sunnah Nabi yang lain. Puasa Senin Kemis. Hidupkan sunnah, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa cinta kepada sunnahku, dia cinta kepadaku. Siapa cinta kepadaku, kelak dia nanti bersamaku dalam surga. Bapak Ibu, ini inti malam ini. Kenapa kita peringati Maulid? Pembuktian cinta, kemudian bagaimana cara membuktikan cinta, dan yang kedua wujud syukur Allah sudah mengutus Nabi Muhammad buat kita. Bapak Ibu, 1 jam lebih sedikit pertemuan kita ini, saya harap ada manfaatnya. Kalau Bapak Ibu kan kerja cuma dengar, cocok mantu, nggak cocok geleng, lucu guyu. Di kok penderitaan gunang gini koyo kan memang nggak ngerti. Saya dari pagi ini memang belum ada berhenti nih bu. Tadi pagi ada kegiatan di Swismaya, habis itu jam 10 di Belarang, terus tadi ke Sawit Seberang, pulang lanjut kemana? Aku tahu ibu nggak nanya, nggak apa-apa, kasih tahu aja. Maksudnya biar maklum supaya jangan ada dusta di antara kita. Hidupkan terus senang Nabi, ayo terus jaga warisannya, ayo terus banyak bersyukur. Mudah-mudahan kita semua berada dalam barisan Rasulullah di akhirat nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya kira kalau dirasakan kata-kata saya kasar, saya memang makhluk kasar, bukan makhluk halus. Seandainya ada kata-kata yang kurang berkenan, saya memang manusia biasa, bukan makhluk luar angkasa. Kalau dirasakan kata-kata saya menyinggung perasaan, itu bertanda memang Bapak Ibu masih punya perasaan. Kalaupun masih kurang, ya nanti kapan-kapan diundang saya datang lagi. Ibu ya, yang penting cocok. Jadi bapak-bapak ibu-ibu, pesangkat terbit bulan purnama ternyata bintang tak muncul jua. Di lain waktu kita berjumpa. Semoga Allah meridhai kita. Kalau ada jalur yang patah, jangan disimpan sampai akhirat. Kalau ada kata yang salah, kalau maafkan dunia akhirat.
Kalau ada jarum yang patah, siapa yang melangkahi? Kalau ada kata yang salah, tolong maafkan lahir dan batin. Kalau ada jarum yang patah, jangan dibuang ke dalam parit. Kalau ada kata yang salah, tolong jangan diukir-ukir. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di peti besi. Kalau ada kata yang salah, jangan laporkan sama polisi. Kalau ada sumur di ladang, tanda petani kurang kerjaan. Kalau ada umur yang panjang, bertemulah kita di lain kesempatan. Kalau ada sumur di ladang, silakan ibu menumpang mandi. Kalau nggak ada sumur di ladang, jangan sampai ibu nggak mandi. Tak ada gading yang tak retak, tak ada laut yang tak berobat, tak ada bisul yang tak bengkak, dan tak ada tuyul yang tak botak. Demikian informasi aktual, faktual, tajam dan terpercaya yang dapat saya sampaikan melalui liputan 6 SCTV malam ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua. Saya Rahul, Anjeli, Ica, Tapasya, Kaki, Bobi, Marcel, Suci, Aldebaran, Andin, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, mohon diri dari hadapan Anda. Kita bertemu kembali pada waktu lain kesempatan dalam gelombang yang sama dalam acara berpacu dalam ibadah. Buat durian, buat penondong, sekian penondong, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Kue bangkit, si kue loyang, kacang tojin, si kue bawang, itulah kue hari raya itu. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Izinkan saya kembali ke Bombay menemui Anjeli. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa halalan tayyiban wa amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wat taufiq wal hidayah wal barakah was sihhata was salamata alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna illa sika sahla. Sahil lana umurana umurad dunya wal akhirah. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum